Ya, kembali di IDX Opening Bell masih bersama CEO PT Elko Ranvidi Indonesia Investama, Fendi Susianto. Pak Fendi, kalau kita lihat pergerakan saham di perdagangan hari ini Telkomsel kembali menyuntikkan dana kepada Gojek sebesar 4,2 triliun rupiah. Ini bagaimana dampaknya terhadap pergerakan saham Telkomsel, Pak? Ya, secara umum kalau strategi kolaborasi ya dengan digital company Gojek ini akan secara operating itu menciptakan sinergi peluangnya, sehingga ini akan bisa meningkatkan pertumbuhan bagi Telkom secara umum sebagai grup ya. Kontribusi Telkomsel sendiri kurang lebih sekitar 75% ataupun 79% ke Telkom sendiri ya, jadi cukup besar, akan mendorong pertumbuhan earningnya menjadi cukup tinggi, sehingga untuk Telkom juga secara valuasi juga menjadi menambah potensi value kepada saham Telkom itu sendiri. Baik, tentunya ini menjadi sentimen positif terhadap saham Telkom. Dan kalau kita lihat untuk informasi lainnya terkait dengan pergerakan saham, sebelumnya kita lihat juga Khairul Tanjung menambah kepemilikan sebanyak 635 juta lembar saham di Garuda Indonesia. Untuk saat ini bagaimana pergerakan saham dari Garuda Indonesia itu sendiri? Ya, kita melihat memang saham Garuda sendiri masih dalam posisi yang flat, tapi masih ada potensi peningkatan. Kita lihat harganya diperdagangkan di kisaran harga 324, 326 ya, rupiah ya. Kecenderungannya memiliki resisten di level 380, kemudian di support levelnya ada di 305. Jadi dalam ke depan kecenderungannya akan bergerak pada rentang tersebut, rentang support maupun resisten 380 rupiah. Cukup mendorong kinerja positif bagi pergerakan saham Garuda Indonesia. Pak, kalau kita lihat ini sudah menjelang Hari Raya, THR juga proses pencariannya ini sudah hampir sebulan yang lalu dan realisasinya untuk PNS itu sudah mencapai 52,7% untuk Senin pagi kemarin. Ini bagaimana dampaknya terhadap sektor retail dan juga konsumsi? Kita melihat terutama di segmen retail ya. Kalau di segmen konstruksi barangkali seperti misalnya jalan tol itu karena ada pembatasan ataupun penyekatan itu mungkin tidak akan terlalu tinggi itu pengaruhnya ya, meskipun movement tetap ada di dalam kota. Nah, kita lihat di retail memang ada harapan, ada peningkatan terutama di seputar hari raya ini ataupun puasa yang datanya kecenderungan akan meningkat. Paling tidak akan ada peningkatan ya, mungkin sekitar 4,5% dibandingkan dengan bulan yang lalu sampai dengan sekitar 5%-an. Jadi ada peningkatan karena memang aktivitas dari THR maupun aktivitas secara seasonal ya. Setiap lebaran konsumsi belanja itu mengalami peningkatan baik sandang maupun pangan oleh masyarakat, meskipun di tengah-tengah pembatasan ataupun pelarangan mudik ya untuk tahun ini. Baik, nah kalau kita lihat untuk pergerakan saham di otomotif sendiri, ini setelah sebelumnya ada relaksasi dari PPNBM mobil, pada bulan April penjualan mobil ini sudah kembali membaik. Kondisinya atau pergerakan saham dari otomotif sendiri saat ini bagaimana, Pak Fendi? Nah, sebenarnya karena memang di tengah-tengah kondisi global ataupun domestik yang dalam tren pemulihan ya, ataupun melihat data-data terbaru, kita lihat memang tidak serta-merta memberikan dampak positif ya kepada sektor otomotif. Terutama kita lihat saham Astra International dan peripheral ataupun alat-alat pendukungnya. Kita melihat pergerakannya masih dalam posisi flat ataupun dalam konsolidasi, belum secara signifikan mengalami peningkatan dari harga sahamnya. Meskipun kita lihat dari sisi market share, kemudian dari sisi penjualan mobil sudah mengalami peningkatan. Ada banyak sekali relaksasi dan kemudian demand juga sudah mulai meningkat ataupun trust masyarakat sudah mulai meningkat. Namun saya melihat bahwa ini akan berjalan tidak sangat cepat. Mungkin dalam waktu 3 atau 6 bulan ke depan baru terjadi potensi recovery di sektor otomotif ini. Baik, Pak Fendi, terakhir untuk rekomendasi saham hari ini apa saja, Pak? Saya lebih merekomendasikan pada saham-saham di telco dan telco infrastructure serta beberapa saham di energi ataupun mining ya. Kita lihat saham Telkom, saya merekomendasikan buy untuk hari ini, kemudian juga saham infrastruktur seperti misalnya Tebik juga saya merekomendasikan buy di posisi on weakness.
kemudian saham ITMG dari saham energi juga saya merekomendasikan buy on weakness. Nah, ketiga saham tersebut kita melihat masih dalam posisi tren secara teknikal juga kuat, di samping juga secara fundamental masih under value. Baik, terima kasih Pak Fendi atas informasinya. Pemirsa, CEO PT Elkoran Vidi Indonesia Investama, Fendi Susianto.